Halo semuanya, jadi kami di sini dari kelompok 10 akan membahas mengenai isu politik perang Rusia dan Ukraina. Selamat menyaksikan. Penyebab perang Rusia dan Ukraina berdasarkan jurnal Poros Politik oleh Franciscus Atto, Analisis Konflik Rusia dan Ukraina, Studi Kepustakaan Status Kepemilikan Crimea pada tahun 2022. Krisis ini berawal pada November 2013 saat Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang menjabat pada masa itu menolak untuk mentandatangani perjanjian kerjasama perdagangan bebas Uni Eropa dan lebih memilih untuk menerima bantuan dari Rusia. Keputusan besar tersebut tentu saja menuai kontra dari Kiev, dari masyarakat Ukraina yang pro-Barat, dan berlanjut hingga pada tahun 2014. Konflik semakin panas ketika Presiden Ukraina menghilang dari Kiev dan disusul dengan perilaku arogan dari para demonstran pada beberapa gedung pemerintahan yang ada di Ukraina. Krisis Ukraina terkait dengan masalah status Crimea juga berdampak pada sanksi ekonomi. Beberapa sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika dan Eropa berupa larangan untuk pengiriman produk pertanian, perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Penggabungan Crimea ke Rusia pada tahun 2014 menimbulkan banyak pertentangan dari negara barat. Pada 21 Maret 2014, Rusia memerintah Crimea dalam dua subjek federal, yaitu Republik Crimea dan Kota Federal Sevastopol. Presiden Putin membantah atas tuduhan dari PBB mengenai sidang umum PBB turut menolak referendum Crimea dan menyatakan bahwa Crimea masuk ke dalam kategori pengambilan alih secara paksa oleh Rusia. Selanjutnya, Ukraina berusaha menjadi anggota NATO. Namun, dalam pidato Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia mengingatkan perjanjian antara negaranya dengan NATO setelah Uni Soviet runtuh untuk tidak melakukan perluasan lagi di kawasan Eropa Timur. Konflik ini pecah kembali saat Rusia memancarkan aksi operasi militer hingga serangan ke sejumlah wilayah yang ada di Ukraina. Hal tersebut dilakukan oleh Rusia untuk mengatasi ancaman dari NATO. Upaya resolusi konflik terhadap perang Rusia-Ukraina. Konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina bukanlah konflik baru. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengakhiri konflik ini. Berikut beberapa tindakan atau upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Yang pertama, saat ini Rusia dan Ukraina sedang melakukan upaya untuk berdamai. Kedua belah pihak bernegosiasi dan menyampaikan persyaratan sebagai proses damai untuk menyelesaikan konflik perang. Yang kedua, melalui organisasi internasional PBB. Yang ketiga, mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang disebut mediator. Dapat berupa negara, organisasi internasional, atau individu netral yang memiliki kapasitas untuk mendamaikan para pihak. Yang keempat adalah good office atau jasa-jasa baik. Sebagai cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang berkonflik untuk dapat bertemu dan bernegosiasi dengan tujuan menyelesaikan konflik. Dampak perang Rusia-Ukraina khususnya terhadap negara yang ada di Afrika dan Asia. Invasi Rusia terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022 juga berdampak signifikan pada perekonomian global, terutama di Asia Tenggara. Dampak perang Rusia dan Ukraina ini sangat kuat di Asia Tenggara.
Rusia menjadi mitra dagang terbesar ke-9 di kawasan Asia Tenggara sejak tahun 2019. Perdagangan Rusia di kawasan Asia Tenggara telah mencapai 17 miliar euro. Ia sangat bergantung pada pasokan minyak, gas, dan pangan dari kedua negara ini. Rusia menyuplai sekitar 37% impor minyak dan gas ke kawasan tersebut. Tetapi akibat perang, terjadi gangguan rantai pasokan dan kenaikan harga energi serta pangan. Di Asia Tenggara, harga BBM non-subsidi meningkat, misalnya. Di Singapura 28.500 per liter, Thailand 19.300 per liter, Indonesia 12.750 per liter, Laos 19.200 per liter, Filipina 18.500 per liter, Vietnam 16.800 per liter, Kamboja 16.500 per liter, dan Myanmar 15.300 per liter. Kenaikan harga ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengingat kawasan tersebut merupakan pengimpor bersih komoditas, minyak, dan gas. Dengan demikian, perang Rusia-Ukraina berdampak langsung dan besar pada perekonomian negara-negara di Asia Tenggara. Dampak perang Rusia-Ukraina terhadap negara-negara di Afrika dan Asia sangat signifikan, terutama dalam hal ketahanan pangan. Rusia dan Ukraina merupakan penyumbang utama ekspor gandum ke banyak negara di wilayah tersebut. Misalnya, Somalia bergantung sepenuhnya pada impor gandum dari kedua negara ini, sedangkan Mesir, Sudan, dan sejumlah negara lain juga tergantung pada pasokan gandum dari Rusia dan Ukraina. Konflik yang berlangsung telah mengakibatkan penurunan drastis dalam ekspor gandum, sehingga berpotensi memperburuk krisis pangan yang meningkat harga makanan di Afrika dan Asia. Selain dampak langsung pada ketersediaan pangan, konflik ini juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik di negara-negara tersebut yang sudah rentan, memicu gejolak sosial serta mengakibatkan peningkatan jumlah pengungsi. Pengaruh perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian Indonesia. Dalam skripsi karya Guntur tahun 2023, dijelaskan bahwasannya adanya perang antara Rusia dan Ukraina tentu mempengaruhi perekonomian Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan perdagangan dengan Rusia dan Ukraina. Adapun beberapa pengaruh perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian Indonesia, yang pertama, naiknya cadangan devisa. Konflik antara Rusia dan Ukraina dapat mendorong naiknya harga komoditas. Naiknya harga komoditas dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan pemasaran sejumlah produk. Yang kedua, meningkatnya biaya bahan bakar di Indonesia. Naiknya harga minyak dunia yang disebabkan karena terjadinya perang antara Rusia-Ukraina tentu berdampak pada biaya bahan bakar di Indonesia, karena sebagian besar pasokan minyak Indonesia diimpor dari Rusia. Yang ketiga, penurunan nilai tukar rupiah. Perang antara Rusia-Ukraina juga berimbas pada nilai tukar mata uang rupiah. Saat kurs 14.391 per dolar Amerika Serikat, mata uang rupiah menguat 8 poin atau melemah 0,6%. Sedangkan nilai rupiah masa perang Rusia-Ukraina pada perdagangan di pasar spot yaitu sebesar Rp14.383. Yang keempat, menghambat ekspor dan impor. Perang antara Rusia dengan Ukraina berdampak pada hubungan perdagangan antara Indonesia dengan kedua negara tersebut. Meningkatnya konflik tersebut dapat menghambat ekspor Indonesia ke Rusia dan Ukraina, serta impor Rusia dan Ukraina ke Indonesia. Nah, ada beberapa barang yang diekspor Indonesia ke Rusia dan Ukraina. Indonesia mengekspor lemak, minyak nabati atau hewani, karet, dan lainnya ke Rusia. Indonesia juga mengekspor minyak nabati atau hewani, kertas karton, dan barang lainnya ke Ukraina. Asia Tenggara bergantung pada impor minyak dan pangan dari Rusia dan Ukraina.